dalam kerajaan sorga. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan buat lawatan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada kesempatan hari ini kami merayakan hari kelahiran-Mu. Biarlah Tuhan melalui perayaan Natal ini kami semakin diperbaharui ya Tuhan, dan kami semakin sadar betapa besar kuasa Tuhan dan betapa besar penyertaan yang kami rasakan daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan kami renungkan di dalam perayaan Natal ini. Biarlah Bapa melalui firman-Mu kami dapat bertumbuh dan berbuah di dalam perilaku kami. Inilah kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman Tuhan. Atau di dalam bahasa sekarang dibilang hari apa? Hari apa? Hari Natal. Itu hari Natal. Kalau di zaman dahulu juga sudah dibilang hari Natal. Kalau zaman sekarang, hari Natal itu sering disebut sebagai Happy Birthday Tuhan Yesus. Benar nggak? Happy Birthday Tuhan Yesus nggak? Kalau kita memperingati hari kelahiran biasa disebut hari ulta, ulang tahun Yesus Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan yang akan kita renungkan pada perayaan hari ulang tahun Tuhan Yesus Kristus yang dirayakan oleh sekolah minggu pada hari ini terambil di dalam kitab Kolose, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10. Kolose perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Yang bawa Alkitab kita buka ya. Kolose 1 ayatnya yang ke-10. Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10. Kita baca secara bersamaan. 2, 3 ya. Sekolah minggu. Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10. Sudah dapat semua? Ayo, ke gereja bawa Alkitab atau tidak? Ke gereja bawa senjata atau tidak? Senjatanya adalah Alkitab. Buka Alkitabnya. Dari perjanjian baru, Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10. Kita baca secara bersamaan. Sekolah minggu. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Bahwasannya di jemaat Kolose pada saat itu terjadi ajaran-ajaran sesat, sehingga dia menitipkan surat agar jemaat di Kolose kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pikir Paulus di dalam kitab Kolose ini, dia di dalam penjara tetap melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dia tetap memberitakan firman Tuhan melalui surat-surat yang ditulisnya. Kalau kita lihat di dalam kitab ini, mengajarkan kita supaya kita bersyukur. Di dalam kitab Kolose, khususnya di dalam pasalnya yang pertama, kita diajarkan untuk bersyukur dan berdoa.
kita diajarkan untuk bersyukur dan berdoa di dalam kesesakan. Karena memang pada saat itu Paulus sendiri dia berada di dalam penjara. Saya mau tanya kepada sekolah minggu yang ada di sini. Kalau kita berada di dalam penjara, kita umpamakan, kita berada di dalam suatu penjara, apakah kita masih mau untuk mengingat Tuhan? Mau. Kalau kita mau mengingat Tuhan, apa yang kita katakan kepada Tuhan ketika kita berada di dalam penjara? Coba. Apakah kita menginginkan supaya Tuhan membebaskan kita? Apakah kita menginginkan ketika kita berada di penjara supaya kita tetap bersukacita? Atau yang ketiga, apakah kita menginginkan ketika kita berada di dalam penjara supaya Tuhan menyelamatkan kita? Coba, 3 pertanyaan ini yang harus kita jawab. Berbeda dengan Paulus. Paulus sekalipun dia berada di dalam penjara, dia tetap bersukacita. Dia tetap menunjukkan kalau dirinya itu adalah hidup di dalam Tuhan. Dia menunjukkan rasa sukacitanya. Dia mau supaya jemaat-jemaatnya itu tidak bersedih dengan keberadaannya. Karena dia juga tidak sedih karena dia berada di dalam penjara. Kemudian kalau kita lihat di dalam kisah ini juga mengajarkan kita supaya kita selalu berdoa dan mengingat Tuhan. Kembali pertanyaan kepada anak sekolah minggu. Siapa di sini yang rajin berdoa? Coba angkat tangannya. Siapa yang rajin berdoa? Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang tidak pernah berdoa? Ayo, di antara kita yang merayakan Natal pada malam ini, apakah masih ada yang tidak pernah berdoa? Terlebih dalam 1 tahun ini, ada tidak? Kalau kita rajin berdoa, kita mengaku kita mengikut Kristus. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah kita berdoa ketika kita bersukacita? Coba. Kalau kita senang, kita dapat juara, kita merayakan Natal, kita dikasih uang, baru kita berdoa sama Tuhan. Apakah seperti itu yang diajarkan? Tetapi yang diajarkan adalah supaya kita berdoa di dalam suka maupun duka. Itu juga yang dilakukan oleh Paulus di dalam firman Tuhan pada saat ini. Di dalam suatu gereja, kita mendirikan suatu persekutuan. Di dalam suatu gereja, kita mendirikan suatu persekutuan untuk menyatakan kalau kita adalah pengikut Kristus. Kita tidak dapat melakukan yang benar ketika kita tidak mempedomani firman Tuhan. Kemudian di dalam firman ini juga mengingatkan kita tentang bagaimana kita berpengharapan. Sekalipun kita pada saat ini merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita masih menjalani yang namanya Minggu Advent. Tapi itu tidak apa-apa, karena memang puncaknya nanti adalah di tanggal 24 sampai 25.
minggu-minggu ini adalah minggu penantian, di mana kita masih menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Sama halnya juga kepada kita yang masih sekolah minggu, yang masih proses di dalam belajar. Kita ada suatu harapan di dalam kehidupan kita. Siapa di antara kita pada saat ini yang tidak punya pengharapan? Coba angkat tangannya. Ada yang tidak punya pengharapan? Atau semua masih berharap? Tuhan mau kita tetap berpengharapan kepadanya. Karena memang kehidupan kita dapat hidup, kita dapat melalui kehidupan kita dalam 1 tahun ini, kita dapat memperoleh apa yang kita mau. Itu bukan karena kekuatan kita. Karena kita ada, itu karena Tuhan. Kita ada di tengah-tengah dunia ini karena Tuhan. Tetapi ketika kita berduka cita, sering sekali kita menyalahkan Tuhan. Sering sekali ketika kita mengalami sakit penyakit yang berat, kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan berikan saya seperti ini? Selalu ada perkataan yang seperti itu. Tetapi Tuhan mau di dalam satu hari ini, ketika kita mengingat hari kelahiran Tuhan, Tuhan mau kita tetap berpengharapan kepadanya. Kita tanggalkan pikiran kita tanggalkan kebodohan kita, sehingga kita tetap mengakui Dia di dalam suka dan duka kita. Mungkin dalam 1 tahun ini banyak sekali masalah yang terjadi di dalam kehidupan, terkhusus di dalam keluarga. Entah itu masalah ekonomi khususnya buat orang tua, atau masalah yang lainnya, atau bahkan masalah persekolahan buat anak-anak. Tetapi setiap permasalahan yang kita tanggung di dalam kehidupan kita, itu mendewasakan kita supaya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita dapat melalui kehidupan kita di dalam 1 tahun ini, itu karena kuasa Tuhan yang memang benar nyata di dalam hidup kita. Jadi dalam firman ini yang menjadi kesimpulan, ada 3 hal yang saya simpulkan di dalam firman ini untuk kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga melalui persekutuan dan pelayanan itu dapat kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap melakukan doa kepada Tuhan. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, agar kita semakin dewasa di dalam iman. Kemudian hal yang kedua yang menjadi kesimpulan di dalam firman Tuhan pada hari ini adalah bertekun dan bersabar. Bertekun dan bersabar hanya mengandalkan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Seperti halnya Paulus, sekalipun beliau di penjara, bukan karena kesalahan atau pelanggarannya, tetapi karena dia memberitakan firman Tuhan, sehingga dia dipenjara oleh orang-orang yang tidak menyukai Tuhan. Tetapi dia tetap bersukacita. Dia tetap tekun di dalam imannya dan sabar, sehingga dia memperoleh sukacita. Kemudian hal yang ketiga yang saya simpulkan di dalam firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang bersyukur di dalam segala hal. Bersyukur di dalam segala hal. Ini hal yang paling berat yang mungkin dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau bersyukur
ketika kita di dalam kesesakan. Itu fakta yang terjadi. Kita tidak mau bersyukur ketika kita mengalami duka cita. Tetapi Tuhan mau duka dan suka yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita harus tetap mensyukurinya. Karena ada rencana Tuhan yang begitu indah yang Tuhan tetapkan supaya kita tetap bersyukur di dalam segala hal. Ada hal yang memang Tuhan mau sehingga kita dapat mengalami duka cita, tidak hanya sukacita. Melalui duka cita mungkin kita mendapat suatu jawaban untuk suatu hal. Oleh sebab itu di dalam perayaan Natal ini kiranya kita semakin diperkuat oleh iman kita sehingga keyakinan dan kepercayaan kita semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan jadilah anak-anak yang menjadi terang dan pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kelahiran Tuhan menjadi bukti nyata bahwasannya Tuhan itu memang benar, nyata, dan benar ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih Tuhan buat setiap lawatan Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersukacita di dalam perayaan Natal yang dirayakan di GKPS Simalingkar pada saat ini. Biarlah Tuhan melalui perayaan Natal ini, anak-anak sekolah minggu semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau untuk mewujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuntun kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka semakin bersyukur di dalam segala hal. Berkati juga kami yang datang dari Apentra untuk melakukan dan bersekutu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Bapa melalui persekutuan kami di tempat ini nama-Mu semakin dipermuliakan. Biarlah perayaan Natal pada hari ini bermakna buat kami, sehingga perayaan ini memang benar-benar menjadi kesukaan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati acara kami selanjutnya. Biarlah Engkau yang menyertai kami, memberkati segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat
namamu, sebab Engkau telah menggenapi janjimu dan telah menebus kami dari kuasa iblis, dosa, dan kematian melalui kedatangan anakmu yang tunggal datang ke dunia ini. Engkau berkuasa mewujudkan semua rencanamu, dan tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi kehendakmu. Kami memohon kiranya Engkau menemukan iman kami melalui ibadah perayaan Natal ini, supaya kami mampu melihat dan hidup di dalam keselamatan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami menjadi saksi-Mu yang setia dan berani memberitakan keselamatan, pengampunan dosa, dan perdamaian di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beginilah pemutusan dari Tuhan. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Allah. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kedepannya semakin baik. Selamat buat teman-teman kami yang dari Jakarta.
2023. Terima kasih. Terima kasih Bang Aan. Selamat Natal buat anak sekolah minggu. Sekali lagi, Mana suaranya? selamat Natal buat anak sekolah minggu. Selamat Natal, San. Wah, hari ini anak sekolah minggu luar biasa ya. Coba selamat Natal buat anak-anak kami dari Apentra. Sekali lagi selamat Natal dari Apentra. Oke, hari ini kita bersukacita ya anak sekolah minggu semua. Kenapa? Karena hari ini di tahun ini kita bisa kembali merayakan Natal anak sekolah minggu. Setelah 2 tahun kita tidak merayakannya. Tapi hari ini semua saya lihat, terlihat anak-anak sekolah minggu semua ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Semua serba cantik. Jadi wajar kita harus bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara perayaan Natal kita pada hari ini yang sudah berusaha payah untuk menyiapkan dari awal sampai pada malam hari ini perayaan boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat guru-guru serta kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat orang tua kami yang sudah mendukung perayaan Natal anak-anak sekolah minggu pada malam hari ini. Semoga perayaan-perayaan di tahun-tahun yang akan datang boleh lebih meriah lagi. Dan pada malam hari ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim musik kita. Coba kasih aplaus dulu tim musik kita. Tim backing vokal kita juga. Iya, mereka juga sudah luar biasa ya. Persiapan mereka sudah berjibaku, sudah berjuang selama hampir 2 bulan sehingga mereka tampil dengan memukau. Iya, kami juga mengucapkan terima kasih buat MC kita. Coba kasih aplaus kepada MC kita. Terima kasih. MC kita yang hari ini cantik-cantik, yang luar biasa. Shalom. Shalom. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal buat anak sekolah minggu. Kurang kuat suaranya. Selamat hari Natal buat anak sekolah minggu. Terima kasih penuh sukacita. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya kita diperbolehkan pada malam hari ini mengadakan atau merayakan Natal sekolah minggu. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada PHMJ, orang tua, bapak, ibu, sekolah minggu terkhusus buat guru-guru sekolah minggu yang sangat luar biasa. Kami mengucap syukur yang sangat luar biasa kepada guru sekolah minggu atas berkat, dukungan dan motivasinya terhadap anak-anak sekolah minggu hingga Natal ini bisa sukses pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkat nama limpah, tubuhnya sehat. Selamat hari Natal. Salam anak-anak sekolah minggu. Shalom. Anak-anaknya Petra, salam. Anaknya Petra sehat? Mantap. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih-Nya bisa kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi pertama kami mengucapkan kepada Bapak Vika Pendeta yang telah memberikan
kata-kata khotbah kepada anak-anak kami sekolah minggu. Soalnya rumah pribadi nasiam, guru sekolah minggu malah suruh kami Oktorohya halani 2 tahun main dalam hafal ini. Jadi terima kasih bagi teman nasiam, pengurus nasiam. Soalnya rumah bukan kita orang tua, lalu mendukung nyobah kebaktian Natal ini 2 tahun malam. Tidak kita nyobah tahun malas tu nomor bisa dia. Halani hai hanami kami pengurus harian tahun. Terima kasih bakal. Saya Tuhan memberi kasu-kasu bantah. Soalnya masa nami, terima kasih. Salam mengatakan rumah. Shalom. Istimewa, nama-namamu, aku istimewa. Ujian masih terus berlanjut. Ya, silakan orang tua kami. Anak-anak sekolah minggu yang mau ikut bernyanyi silakan saja ya. Ya, ayo Salom bisa bernyanyi bersama abang kakaknya. Ayo. Rayakanlah
berkenan padamu. Kegagalan tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hari hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu.
lanjut, lanjut. Lanjut, Ser. Orang tua udah naik, Ser. Pemain musik, pemain musik. Singer, singer. Senyum dong. Jingle all the way. Hey. Tepuk tangan buat Balita. Wow, 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 wow. Jingle bells. Jingle bells all the way. Terima kasih anak-anak kami yang imut dan cantik-cantik. Masih semangat kan? Iya. Iya. Iya, aduh. New Year.
Feliz Navidad. Siap-siap kelas remaja. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh my God. I wanna wish you a
remaja